Okay, good afternoon, everyone. Thanks for joining our class. Welcome to Daily and Contextual Speaking class. In today's meeting, we are going to discuss about expressing anger and resolving conflicts. Jadi materi kali ini kita akan belajar tentang cara mengekspresikan kemarahan gitu ya dan menyelesaikan konflik. Jadi kalau kemarahan itu muncul karena ada konflik gitu ya. Nah, setelah it's okay for us to express our anger. Jadi tidak apa-apa untuk kita mengekspresikan atau mengutarakan kemarahan kita gitu ya. Tetapi dalam cara yang benar, dengan cara yang benar gitu ya, masih dalam koridor atau batas wajar gitu ya. Jadi kemarahannya tidak menggebu-gebu sekali gitu ya, dan kemarahannya tidak diungkapkan dengan mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Tetapi setelah mengutarakan kemarahan kita gitu ya, konflik yang melatar belakangi kemarahan kita itu harus diselesaikan gitu ya. Nah, karena komunikasi itu dua arah gitu ya, ketika ada orang yang marah pasti ada orang yang memarahi dan ada yang dimarahi gitu ya. Nah, bagaimana orang yang dimarahi ini bereaksi atau merespons terhadap kemarahan gitu ya, itu juga akan kita pelajari. Lalu apa saja sih yang biasanya membuat orang marah dalam hal ini orang-orang Amerika gitu ya, karena buku yang kita pelajari based on American people gitu ya, American English. Jadi kita akan lihat hal apa saja sih yang membuat orang Amerika itu marah gitu ya. Oke, seperti biasa there are dialogues ya, ada beberapa dialog yang akan saya minta beberapa perwakilan dari teman-teman untuk baca. So who wants to read the first dialogue? Siapa yang ingin membacakan dialog pertama? We need two people, Mr. Sorensen and Richard. Ambo, do you want? Sure, Ambo. Oh yes. Ambo and who wants to accompany Saya Ambo? Mr. Raffi. Oke, Raffi silakan. Raffi dan Ambo. Oke, go ahead. Raffi dan Ambo. Who wants to be Mr. Sorensen? Siapa yang mau jadi Richard? Aku Mr. Sorensen deh. Oke. Jadi Ambo yang memulai, silakan. Aku Richard. Silakan, siapa yang mau duluan? Saya Mr. Sorensen. Oh, silakan Raffi. Berarti Raffi dulu. Iya. Richard, what's the under your paper? What's what? Lift up your arm. What's this? Oh, that's a grocery list. I've got to pick up some things on my way home. Do you really expect me to believe that? Well, that's what it is. Soren Kierkegaard, Denmark, 1800. Hegel, German, Sartre, Paris, 1019. An interesting grocery list, Mr. Jackson. Oh, gee, let me see that. Oh my gosh, that they must be my notes. How did they get here? I'd like to see you in my office, please. They leave the classroom and go to the office down the hall. Now, Richard, would you care explain how the answer to the test question appear on your desk? I can't, sir. Someone must have left them on my desk. Someone left them on your desk? Someone with handwriting identical to yours left them on your desk? I'm afraid I cannot accept the answer. Are you accusing me of cheating? Yes, I am. You can do that without proof. I'm going to call my counselor. By all means,
do that. In the meantime, however, don't come to class again. I am extremely disappointed in your behavior. Grumbling to himself as he leaves. What a pig-headed, narrow-minded jerk. Oke, thank you Thank you, so Mister. much. Thank you Raffi dan Ambo. Jadi percakapan ini adalah antara guru dan murid. Jadi gurunya adalah Mr. Sorensen, muridnya adalah Richard. Nama lengkapnya Richard Jackson ya, karena tadi Mr. Sorensen menyebut Richard menggunakan Mr. Jackson. Artinya Jackson ini adalah nama belakangnya dari Richard. Jadi nama lengkapnya Richard adalah Richard Jackson. Jadi Richard ini ketahuan punya contekan gitu ya ketika ujian. Nah, jadi nama-nama Soren Kierkegaard, Denmark 1800s. Ini dibacanya 1800s. Jadi tahun 1800-an gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Lalu Hegel, Germany, Sartre, Paris 1900s. Itu adalah nama-nama filosofer gitu ya, nama-nama filosof. Hegel itu dari Jerman, Sartre itu dari Paris gitu ya. Kierkegaard itu dari Denmark gitu. Jadi ini contekan mungkin ujian sejarah atau filosofi mungkin ya sedang ujiannya. Lalu si Richard ini ngeles gitu ya. Richard ini ngeles, katanya pasti ada yang menaruh catatan ini di mejanya dia, tetapi tulisan yang dalam contekan itu sama persis dengan tulisan tangan Richard gitu ya. Jadi dia hanya ngeles saja dan ngelesnya tidak masuk akal gitu ya. Sehingga Richard ini marah dan di akhir percakapan mengumpat gitu ya. Grumbling to himself as he leaves, mengumpat kepada dirinya sendiri, artinya grumble itu kayak gitu ya, jadi ngomong tidak jelas aja, menggumam gitu ya, menggumam, what a pig-headed, narrow-minded jerk, artinya brengsek lah gitu ya, itu kasar sekali. Tapi ini kan Mr. Sorensen tidak mendengar gitu ya, jadi kalau mendengar mungkin nanti akan lebih panjang lagi konflik antara keduanya ini gitu ya. Terkait pronunciations, gross release kita sudah belajar. Gross release itu catatan belanja ya. Grocery itu barang belanjaan, list itu daftar ya, berarti daftar belanja gitu ya. Lalu expect, apakah kamu mengharapkan saya untuk percaya gitu ya. Lalu OG ini kependekan dari oh my god gitu ya. Biasanya OG ya, God itu dipendekkan jadi G gitu ya. OG gitu. Oh my gosh, berarti dia diulang-ulang gitu. Dia berakting kaget gitu ya, padahal dia yang menaruh contekannya. Lalu yang berada dalam parenthesis atau dalam kurung gitu ya dan dicetak miring, ini adalah settingnya gitu ya. Jadi kalau dalam drama itu kan ada peragaan selain yang diucapkan, dialog, monolog yang diucapkan karakter atau pemerannya gitu ya, tetapi juga ada yang dilakukan, perintah, direction gitu ya. Nah ini seperti pengantarnya gitu. Jadi I'd like to see you in my office please. Saya ingin menemui kamu di kantor saya gitu ya. Jadi Mr. Sorensen menyuruh Richard untuk datang di kantornya. Lalu mereka meninggalkan kelas dan pergi ke ruang kantornya Mr. Sorensen di ujung lorong gitu ya, down the hall itu di ujung lorong. Lalu setelah mereka sampai gitu ya, percakapan kembali dilanjutkan. Oke, what else? Accusing me, are you accusing me of cheating? Nah, me-nya ini kan ditulis miring ya, italic, ini artinya adalah penekanan gitu. Jadi ketika diucapkan, jadi seperti are you accusing me of cheating gitu ya. Jadi me of cheating, jadi me-nya itu ditekankan. Anda menuduh saya mencontek gitu ya. Lalu without proof, yes I am. You can do that without proof.
You can do that without proof. Anda tidak bisa melakukannya, artinya menuduh gitu ya, tanpa adanya bukti. Proof di sini, kalau proof ini artinya adalah bukti berupa barang, gitu ya, kata benda. Sedangkan kalau proof, prove artinya adalah membuktikan, kata kerja, gitu ya. Itu harus dibedakan. I'm going to call my counselor. Jadi seperti wali kelas gitu ya. By all means, do that. Silahkan gitu ya. In the meantime, however, don't come to class again. I am extremely disappointed in your behavior. Saya sangat kecewa terhadap tindakanmu gitu ya. Jadi tidak boleh mencontek. Okay, we have another dialogue. Who wants to read this dialogue? Who wants to read the second dialogue? And me. I'm Melanie. Sir. Melanie, Valen, sir. Valen dan Carol. Carol. Ray. Aku Carol. Oke, Ray dan Valen ya. Jadi Ray ingin membacakan Carol atau Melanie? Melanie. Melanie, silahkan. Pelan. Sorry, brother. Silahkan Ray. Hi. Okay, Mister. Hi, Carol. Hi, Melanie. This will be a great show. Let's go in. Here. Say, did you bring my book? Your book? Oh, notes, I completely forgot. You forgot, but you promised. I needed to study for the test. Oh, I knew I never should have allowed it into you. Calm down, Melanie. I just forgot. Look, after the show, we can drive by the house and pick it up. It's pretty far out of the way, but I guess we'll have to. Don't worry. I'll treat you to a pizza to make it up to you. Well, okay. Oke, jadi percakapan ini ya antara Melanie dan Carol. Oke, first of all, thank you for Ray and Valen for reading this. Jadi percakapan ini antara Melanie dan Carol. Mereka ini berjanjian untuk nonton gitu ya, a great show. Jadi tidak dijelaskan ya show-nya ini apakah show film atau show pertunjukan teater gitu ya, drama. Tapi mereka ini janjian untuk sekalian gitu ya, Carol mengembalikan bukunya Melanie yang dia pinjam gitu ya. Tetapi Melanie ini lupa gitu ya. Oh sorry, Carol ini lupa. Lalu di sini Melanie sempat marah gitu ya. Sempat marah karena bukunya tersebut akan dia gunakan untuk belajar. Dan dia mengatakan, oh I knew I never should have loaned it to you. Itu kan bener firasatku gitu ya, aku seharusnya nggak minjemin buku itu ke kamu gitu ya. Lalu karena Carol orang yang bersalah gitu ya dalam konflik ini, dia mengatakan calm down Melanie, tenang gitu ya, aku cuma lupa gimana gitu, look ya udah, atau bisa juga look di sini artinya bukan lihat gitu, tapi bisa juga ya udah gitu karena menawarkan solusi. After the show, we can drive by the house and pick it up. Setelah nonton, kita bisa drive by, artinya tuh mampir gitu ya. Drive by itu mampir. Tetapi ada juga drive by kalau yang artinya itu arti dalam percakapan orang dewasa itu ada juga drive by. You shouldn't use that gitu ya. Kalian tidak boleh menggunakan itu drive by. Artinya itu seperti apa ya? Kalau mantan terus balikan lagi, tapi untuk hubungan intim saja gitu, itu namanya drive by. Slangnya drive by. Jadi jangan digunakan gitu ya. Hati-hati, kita harus lihat konteks kalau kita menggunakan drive by. Tapi dalam
Arti di sini drive by artinya mampir gitu ya. Artinya Carol ngajak Melanie mampir ke rumahnya setelah nonton gitu ya, ngajak mampir ke rumahnya dia untuk ngambil buku. Lalu Melanie ya sebel gitu ya karena jauh. It's pretty far out of the way. Jauh gitu ya, harus muter-muter. Jadi mungkin rumahnya Melanie di sini, rumahnya Carol di sini, bioskopnya di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau mau ke rumah Carol harus ke sini dulu, balik lagi, lewatin si bioskop lagi, baru Melanie sampai rumahnya gitu ya. Tetapi tidak ada opsi lain karena dia butuh bukunya gitu ya. Lalu untuk agar Carol ini tidak marah, agar Melanie tidak marah, Carol menawarkan untuk mentraktir pizza gitu ya. Jadi ini adalah solusi untuk menyelesaikan konflik yang ditawarkan oleh Carol gitu ya. Jadi bisa diperhatikan kalau kita membuat kesalahan, kita harus mencarikan solusi dan harus memperbaiki gitu ya kesalahan tersebut. Artinya adalah bukan dalam artian harus mentraktir atau menyogok gitu ya, menyogok dalam tanda petik, tetapi we have to make up, artinya kita harus memperbaiki kesalahan kita, harus ada yang ditebus gitu ya. Di dalam percakapan ini ada ekspresi oh nuts, jadi artinya kayak kaget gitu ya, tidak percaya. Jadi ini kata kasarnya bisa sama seperti oh shit gitu ya, I completely forgot gitu. Tapi kalau nuts, nuts juga kan selain artinya kacang, nuts juga bisa artinya gila gitu ya, tetapi biasanya kasar gitu, gila yang kasar. Kalau untuk ini kan mengumpat gitu ya, si nuts ini termasuk ke dalam mengumpat, tetapi karena dia kayak ditujukan untuk dirinya sendiri karena dia yang lupa, jadi boleh gitu ya, tidak kasar seperti shit atau fuck gitu ya, misalkan itu tidak boleh. Lalu what else? To make something up to someone gitu ya. Jadi make it up to you artinya adalah memperbaiki kesalahan. Recompense jadi artinya membayar kesalahan yang dilakukan dengan kebaikan gitu ya. Itu namanya make something up atau make it up. We have another dialogue C. Who wants to read the third dialogue? Siapa yang ingin membacakan dialog ketiga ini antara Mr. Walters, dan Mrs. Hudson? Arman, sir. Iya, sir. Oke, Arman dan Diva. Zahra, iya. Ya, silakan. Saya jadi Hudson aja. Ya, Mrs. Hudson. monggo. Silakan Azza. Mr. Walter dulu, Armanda dulu. Iya. Armanda dulu. Hey, can you get your dog to shut up? Some people are trying to sleep around here. Now, wait a minute. Prince is just barking because your cat is screaming all over the place. But do you don't know what time it is? It's 1 a.m. And I've got to get up at 6 to go to work. If I don't get some sleep soon, they're going to be one less doing in the world. Are you threatening my dog? I'm already telling the truth. Barking at the night has been proven to be one of the leading cause of death in dogs. You are nuts. That's possible, but please, can you get the mud to close his shop for a few minutes? Or do you want me to call the cops? You Call the ought to shut your own trap. You are the one making the most noise now. This does it. Bernice, get the arsenics. Come here, Prince. Nice boy. I'm going to take you inside. I don't trust that crazy old man next to the door. I'm taking him in so you don't have to call the cops. And I hope you sleep till next year.
Thank you, sir. Oke, thank you so Sir. much. Thank you so much Armanda dan Diva. Jadi ini adalah percakapan antara dua orang tetangga gitu ya, Mr. Walters dan Mrs. Hudson. Mr. Walters ini punya kucing, sedangkan Mrs. Hudson punya anjing gitu ya. Anjingnya Mrs. Hudson ini menggonggong terus gitu ya, berisik malam-malam. Lalu Mr. Walter meminta gitu ya agar anjingnya ini ditenangkan, atau biasanya kan anjingnya di luar gitu ya, jangan dibawa masuk ya biar nggak berisik gitu ya. Tapi tidak gitu ya. Malah mereka saling mengancam satu sama lain gitu ya, saling mengancam dan saling menyalahkan satu sama lain. Mrs. Hudson bilang anjingnya menggonggong karena kucingnya Mr. Walter itu ngeong-ngeong gitu ya, screaming all over the place, mungkin mengeong karena birahi atau lapar gitu atau pengen pup. Biasanya kan kucing mengeong-ngeong gitu. Karena dia mengeong, anjingnya Mrs. Hudson ini jadi menggonggong gitu. Nama anjingnya adalah Prince. Lalu malah Mr. Walter ini malah mengancam gitu ya. Dia bilang, if I don't get some sleep soon, there's going to be one less dog in the world. Kalau saya tidak bisa tidur sebentar lagi secepatnya gitu ya, jumlah anjing akan berkurang satu gitu ya, jumlah anjing di dunia ini akan berkurang satu. Nah, lalu ketika Mrs. Hudson mengatakan, kamu mengancam anjingku gitu ya, Mr. Walter bilang, aku ngeles gitu ya, padahal dia memang mengancam gitu ya, tapi dia ngeles, I am merely telling the truth. Saya hanya mengungkapkan kebenaran gitu ya. Gonggongan di malam hari sudah terbukti, has proven. Nah ini kalau tadi kan proof, P-R-O-O-F itu adalah noun, kata benda. Kalau proof, P-R-O-V-E gitu ya, itu adalah membuktikan. Gitu ya. Karena ini ada M-nya berarti dia adalah verb 3. Karena di sini ditulis dalam bentuk present perfect present gitu ya, has been proven, sudah terbukti menjadi salah satu penyebab utama, leading causes, one of the leading causes, salah satu penyebab utama kematian anjing gitu ya. You're nuts. Nah, ini di sini baru mengumpat gitu ya. Jadi artinya gila lo gitu. Kalau tadi kan oh nuts, ya ampun gitu ya, lebih seperti itu. Artinya kalau seperti ini you're nuts artinya gila lo gitu. That's possible, but please, dibilang gila, Mrs. Hudson bilang gila lo gitu ya, tapi Mr. Walters bilang ya bisa jadi gue gila gitu ya. Makanya, but please, can you get that mat to close his trap for a few minutes? Bisa nggak sih gitu ya? But please, tapi tolong gitu ya, bisa nggak dia tutup mulut anjingmu itu gitu ya, Matt ini biasanya salah satu jenis anjing sepertinya ya, yang kecil kalau nggak salah. Tapi karena biasanya anjing kecil gonggongannya malah lebih lantang gitu ya. Close his trap artinya ini menutup mulutnya gitu ya. Atau saya akan memanggil polisi. Do you want me to call the cops? Atau kamu mau saya panggil polisi gitu ya. Mrs. Hudson jadinya mengumpat lagi, membalas umpatan Mr. Walters. You ought to shut your own trap. Lo tuh yang tutup mulut lo gitu ya. Kalau diterjemahkan. You're the one making the most noise now. Lo yang bikin suara lebih gaduh sekarang. Lo yang bikin suara paling gaduh sekarang gitu ya, karena dia marah-marah, kemarahannya dia gitu ya mengalahkan gonggongan anjingnya. Lalu Mr. Walter bilang, that does it, Bernice, get the arsenic. Arsenic ini racun gitu ya. Bernice ini sepertinya nama kucingnya. Gitu. Jadi dia kayak I'm done gitu ya. Oh, cukup gitu ya. Bernice dia manggil, nyuruh entah kucingnya, entah nama istrinya gitu ya mungkin.
ambil racun gitu ya. Lalu Mr. Walter baru Mrs. Hudson baru bilang, sini Prince, nice boy gitu ya, nice boy sini kepada anjingnya. Ayo kita masuk gitu ya. I'm going to take you inside. I don't trust that crazy old man next door. Saya tidak percaya terhadap orang tua gila di samping rumah gitu ya. Next door ini artinya di samping rumah tetangga gitu ya. Terus lalu dia bilang kepada Mr. Walters gitu ya, dan yang ditulis dalam capital ini, I'm taking him in. Aku bawa dia masuk. Jadi lo nggak usah, gue bawa dia masuk. Ya, him ini Prince, si anjingnya yang namanya Prince. Jadi lo nggak usah, nggak perlu telepon polisi. Dan aku harap, dan gue harap lo tidur sampai tahun depan gitu ya. Ini umpatan dibalas umpatan gitu ya. Jadi tadi ada beberapa kalimat beberapa frase dalam dialog ini gitu ya, karena sedang marah-marah menggunakan kalimat yang kasar seperti close his trap, ini impolite, jadi tidak sopan gitu ya. Close his mouth, be quiet, artinya gitu ya, close his mouth, be quiet. The cops ini merupakan artinya the police gitu ya. Lalu you're nuts itu adalah crazy. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Apa saja sih yang biasanya membuat orang marah gitu ya, terutama dalam hal ini adalah orang Amerika. Yang pertama adalah breaking a promise, ingkar janji ya, tentu saja ingkar janji itu bikin orang marah gitu ya. Lalu yang kedua adalah lying, berbohong. Lalu yang ketiga interfering in personal matters, ikut campur urusan pribadi ya, itu juga tidak boleh. Lalu breaking a confidence, mengkhianati kepercayaan gitu ya. Artinya kalau kamu diminta tidak boleh menceritakan sesuatu, ya tidak boleh diceritakan kepada orang lain gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah taking something without permission, mengambil sesuatu tanpa izin. Ini nyolong gitu ya. Walaupun mungkin yang diambil ini ada cuman sesuatu yang tidak terlalu berharga gitu ya. Being insulting, menyinggung perasaan gitu ya. Ini juga tidak boleh, baik itu disengaja atau tidak sengaja. Misalkan menggunakan kata-kata yang mencemooh gitu ya, itu tidak boleh. Lalu failing to apologize, jadi permintaan maaf yang tidak tulus gitu ya. Atau dia ada orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak meminta maaf gitu ya. Itu juga biasanya bikin orang marah tentu saja. Lalu failing to speak in passing. Jadi kalau berpapasan di jalan gitu ya, harus menyapa walaupun hanya sekedar hi, hello gitu ya, where are you going gitu ya. Jadi itu harus, kalau tidak nanti dianggap snub gitu ya, atau sombong. Lalu berikutnya failing to thank someone. Jadi tidak berterima kasih kepada seseorang. Artinya misalkan ketika sudah diberikan pujian atau diberikan hadiah, tetapi orang yang memberikan pujian atau hadiah tersebut tidak diberikan ucapan terima kasih. Artinya orang yang diberi orang yang diberi hadiah atau pujian itu tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan pujian dan hadiah. Itu nanti dianggap bikin marah gitu ya. Lalu berikutnya failing to return invitation. Artinya ketika kita diberikan undangan lalu kita tidak memberikan, artinya tidak memberitahu apakah kita akan datang atau tidak datang, atau masih belum tahu atau akan datang atau tidak gitu ya. Itu juga biasanya bisa bikin marah gitu ya, karena biasanya tuan rumah sudah menyiapkan berapa banyak makanannya, kursinya gitu ya. Nah, ini beberapa frase yang kita bisa gunakan untuk menyatakan kemarahan. Yang pertama, blowing off steam. Artinya menyuarakan kemarahan kepada orang yang ingin mendengarkan di sekitar kita gitu ya. Artinya kita tidak marah-marah ke orang yang membuat kita marah langsung, tetapi menceritakan kepada teman terdekat kita gitu ya. Lalu berikutnya mild rebukes. Ini adalah cara-cara gitu ya, cara-cara kita mengekspresikan kemarahan.
Jadi ini mild rebuke ini merupakan cara mengekspresikan kemarahan yang paling sulit gitu ya. Artinya menyatakan kemarahan tetapi sambil marah gitu tapi sambil memberikan solusi. Itu kan sulit gitu ya. Lalu berikutnya extreme politeness. Nah, ini adalah di mana kalau ada orang marah lalu tiba-tiba menjadi malah sangat sopan gitu ya. Artinya ini dia bisa meredam emosinya dan malah mengatakan kemarahannya dengan hal sopan. Jadi seperti menyindir gitu ya. Tapi bukan menyindir sih, tetapi mungkin cara nada bicaranya yang menyindir gitu ya. Marah tetapi disampaikan dengan lembut gitu ya. Lalu berikutnya silence, ya udah kalau marah diem aja atau pergi gitu ya. Lalu berikutnya sarkasme. Nah, ini yang menyindir. Menggunakan kata-kata yang bisa menusuk perasaan gitu ya. Lalu cara marah berikutnya adalah screaming and yelling. Mengata-ngatai gitu ya, berteriak-teriak. Lalu dan berikutnya threatening, ini mengancam gitu ya. Ini beberapa cara mengungkapkan kemarahan. Yang paling sulit adalah yang mild rebuke gitu ya. Jadi kita mengucapkan, mengutarakan apa yang membuat kita marah dengan nada marah, tetapi sambil berpikir solusinya seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya harusnya gitu ya, seperti bos gitu ya, atasan gitu. Kalau marah harus bisa menggunakan cara yang ini gitu ya. Atau paling bagus ya extreme politeness gitu ya. Jadi kita menceritakan atau menjelaskan apa yang membuat kita marah, tetapi hal itu disampaikan sehalus mungkin gitu ya. Biasanya tadi seperti ketika guru menemukan muridnya mencontek, nama pertama muridnya itu Richard, tetapi dia kemudian menggunakan nama Mr. Jackson, artinya menggunakan Mr. Jackson, si murid ini dianggap sebagai laki-laki dewasa yang harus menerima konsekuensi dari tindakannya yang salah gitu ya, yang itu mencontek itu tadi. Kalau diam berarti kita menunjukkan kemarahan dengan tidak mengeluarkan kata-kata gitu ya, tetapi ya udah diam saja, itu sudah harusnya menyuarakan kemarahan kita gitu. Sarkasme juga ini biasanya menyindir dengan menyindir gitu, artinya kita menggunakan twist. Jadi kita tidak memberikan atau menyatakan kemarahan kita secara langsung, tetapi menggunakan hal lain yang tetap maksudnya ke situ gitu. Nah, ini nanti tergantung orang yang kita sindir bisa menangkap sindiran kita atau tidak gitu ya. Kadang juga menggunakan intonasinya gitu ya. Misalkan ada teman yang datang telat gitu ya. Kamu cepet banget datangnya gitu ya, itu bisa menggunakan itu bisa disebut misalkan extreme politeness gitu ya, tetapi nadanya itu extreme politeness gitu ya. Atau tapi kalau sarcasm misalkan biasanya cepet banget kamu datangnya gitu ya. Jadi menyindir biasanya menggunakan kontradiksi gitu ya dari apa yang kesalahan yang dilakukan. Oke, kelanjutan materi expressing anger dan resolving conflicts, terutama resolving conflict-nya akan kita lanjutkan besok. We have 2 minutes for question if you guys have some. Jadi kita punya sisa waktu 2 menit untuk pertanyaan kalau teman-teman punya pertanyaan. Untuk bagian resolving atau menyelesaikan konflik kita bahas, kita lanjutkan besok. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Aku Mister Silahkan. mau nanya yang tugas yang assignment di LMS Mister yang make a conversation, bikin percakapan itu satu kelompok isinya berapa atau berdua aja gitu? Oke, nanti tugas ini memang belum saya perintahkan tugasnya ya. Jadi kita padatkan dulu materi-materi di atas. Nanti setelah materinya selesai, baru saya berikan penugasan ya. Jadi nanti akan saya berikan direction untuk jumlah kelompok.
satu kelompok ya, berkelompok ya, jadi bisa 2 orang. Tetapi sebenarnya kalau kalian di rumah ada kakak atau orang tua yang pandai bahasa Inggris gitu ya, atau teman yang bahasa Inggrisnya bagus, bisa juga kalian nanti menggunakan atau buat conversation-nya dengan teman tersebut. Jadi tidak perlu dengan teman kelas, tapi dengan teman kelas lebih bagus ya, agar kalian nanti lebih kompak, lebih kenal, lebih dekat gitu ya. Untuk penugasan nanti akan saya berikan penjelasannya lebih lanjut ketika penugasannya saya berikan.